Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak SD Muhammadiyah Mendo yang soleh dan solehah. Bertemu lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang adaptasi hewan. Adaptasi hewan merupakan cara bagaimana suatu hewan atau organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitar untuk dapat bertahan hidup. Adaptasi hewan ada 3 macam. Yang pertama, adaptasi morfologi, yakni penyesuaian bentuk tubuh. Kemudian adaptasi fisiologi, penyesuaian fungsi organ tubuh. Kemudian adaptasi tingkah laku, penyesuaian tindakan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, tindakan hewan. Adaptasi morfologi, contohnya bentuk gigi secara khusus pada hewan karnivora memiliki 4 gigi taring besar dan runcing untuk menangkap mangsa, gigi gerahan dengan ujung pemotong yang tajam untuk mencabik-cabik, mulut moncong pada terenggiling dengan mulut kecil tak bergigi dengan lubang berbentuk celah kecil untuk menghisap semut dari sarangnya. Juga memiliki lidah yang panjang dan bergetah yang dapat dijulurkan jauh keluar untuk menangkap serangga. Bentuk paruh pada burung elang yang kuat dengan rahang atas yang melengkung dan tajam ujungnya untuk mencabik-cabik mangsa, mencengkeram korban. Kemudian burung gelatik, bentuk paruh untuk memakan biji. Burung kolibri, bentuk paruh menghisap madu dari bunga. Burung kuntul dan burung pelikan, paruhnya untuk menangkap ikan. Burung pelatuk, paruhnya memahat pohon, batang pohon. Bentuk ceker atau bentuk kaki juga menyesuaikan dengan tempat hidupnya dan sesuai juga dengan jenis mangsa yang dimakan. Contoh pada kaki burung. Pada ayam dan burung unta memiliki 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari bagian belakang tidak tumbuh sempurna. Kemudian pada itik dan angsa ada selaputnya, kaki berselaput. Kemudian pada elang dan raja wali, kaki pendek, kuku melengkung tajam dan cakar mencengkeram kuat. Pada burung pelatuk, kakinya terdiri jari 4 dengan 2 jari berada di depan dan 2 jari yang lain berada di belakang. Kemudian pada kutilang atau kenari, jari kaki panjang dan telapak kakinya datar, fungsinya untuk bertengger di ranting-ranting pohon. Tipe mulut pada serangga juga berbeda-beda disesuaikan dengan jenis makanannya. Contoh pada mulut penghisap seperti pada kupu-kupu, mulut proboscis, mulut penghisap, bentuknya seperti belalai yang dapat digulung dan dijulurkan. Mulut penusuk dan penghisap, contohnya pada nyamuk, bentuknya tajam dan panjang, penusuk dan penghisap. Kemudian mulut penjilat itu pada lebah, memiliki ciri terdapat lidah yang panjang dan berguna untuk menjilat makanan berupa nektar dan bunga. Mulut penyerap, yakni pada lalat, memiliki ciri terdapat alat penyerap yang mirip seperti spons atau gabus untuk menyerap makanan berbentuk cair. Berikutnya adaptasi fisiologi.
merupakan suatu proses penyesuaian fungsi kerja organ makhluk hidup terhadap kondisi lingkungan sekitar. Contoh yang pertama, adaptasi sistem pencernaan pada hewan mamalia yang menghasilkan enzim selulose, menguraikan selulose pada makanannya sehingga rumput dan daun yang dimakan dapat dicerna dengan baik. Contoh berikutnya, pada ikan memiliki gurat sisi untuk mengetahui tekanan air. Juga ikan yang hidup di perairan itu mempunyai urin yang lebih pekat karena hidup di perairan dengan berkadar garam tinggi. Cacing tanah mengeluarkan zat kapur untuk menetralkan asam di tenggorokannya. Adaptasi berikutnya adalah adaptasi tingkah laku. Tindakan yang dilakukan oleh makhluk hidup agar tidak punah dari dunia ini. Tindakan apa saja? Mari kita pelajari. Yang pertama, tindakan menggulung bila disentuh oleh kaki seribu, hewan kaki seribu. Kemudian pada bunglon melakukan mimikri atau perubahan warna tubuhnya menyesuaikan dengan lingkungan. Ada juga yang melalui kamuflase. Kemudian pari torpedo menghasilkan listrik maksimal 200 volt. Kemudian pada hewan kumbang, ular, musang, kecoa, mereka berpura-pura mati bila ada musuh. Cumi-cumi menyemprotkan tintanya untuk melindungi diri dari musuh atau predator. Ular dan laba-laba mempunyai bisa untuk melindungi diri. Kalajengking dan lebah juga mempunyai sengat untuk melindungi diri. Cicak, kadal ini melakukan pemutusan ekor atau yang disebut dengan autotomi. Dia memutuskan ekornya sendiri untuk mengelabuhi musuh atau pemangsa. Sikung dan walang sangit mengeluarkan bau menyengat untuk melindungi diri. Kerbau berkubang di lumpur untuk mendinginkan tubuh. Gajah mengkipas-kipas daun telinganya untuk mendinginkan tubuh. Paus dan lumba-lumba muncul ke permukaan air untuk bernafas. Unta berusaha menyimpan air dan mengurangi penguapan. Di antaranya lubang hidung yang dapat ditutup saat terjadi badai pasir, bulu mata yang panjang melindungi mata dari pasir, mulut dan gigi yang dapat mengunyah tanaman berduri. Nah, kemudian untuk menyimpan air tadi, unta menyimpannya dalam punuk. Punuknya ini untuk menyimpan cadangan makanan, cadangan air yang berupa lemak. Kemudian kakinya juga tidak mudah terperosok dalam pasir dan mampu bertahan pada suhu yang panas. Kakinya yang panjang juga berfungsi untuk menjauhkan menyembuhkan tubuh agar tetap dingin dari panas suhu pasir di gurun. Beruang kutub dan rupah kutub mempunyai bulu yang tebal untuk melindungi dari suhu dingin. Lapisan lemak yang tebal juga dimiliki oleh penguin, anjing laut, dan singa laut yang hidup di daerah yang dingin. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, semoga anak-anak dapat memahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.